Oke, sebelumnya kita kan udah belajar tentang bentuk pangkat ya. Kayak gimana sih bentuk pangkat itu? Nah, sekarang kita bakal masuk ke pangkat bilangan bulat nih. Sebenarnya waktu kelas 7 kan kamu udah belajar sedikit ya tentang pangkat bilangan bulat tuh kayak gimana. Tapi kita coba ingat-ingat dulu ya. Oke, berdasarkan video sebelumnya berarti kamu udah tahu nih. Misal aku punya 3 pangkat 4, itu maksudnya gimana sih? Berarti 3 yang aku kalikan sebanyak 4 kali kan? Berarti kayak gini nih, 3 kali 3 kali 3 kali 3 gini ya. Hasilnya berapa nih? 3 kali 3 kan 9, 9 kali 9, 81 ya kan? Oke, kira-kira kayak gini kan? Atau misal aku punya kayak gini nih, min 3 pangkat 4, itu maksudnya gimana? Berarti yang dikalikan sebanyak 4 kali yang mana? Segini-gininya kan? Oke, berarti sama aja kayak min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 gini ya. Atau hasilnya sama dengan berapa nih? Min 3 kali min 3, 9. 9 kali 9, 81 juga ya sama. Oke, satu lagi. Misalkan aku punya min 3 pangkat 4. Maksudnya gimana nih? Yang dipangkatin 4 yang mana? Berarti cuma yang si 3 doang ya. Berarti jadi gimana nih? Berarti sama aja kayak min 1 dikali 3 pangkat 4. Nah, jadi kayak gini. 3 pangkat 4 tuh berapa? 81 ya. Berarti ini adalah negatif 81. Gitu ya. Kalau misalkan aku punya kayak gini deh sekarang. Misalkan 2/3 aku pangkatin sama 4. Maksudnya gimana nih? Oke, berarti yang dipangkatin 4 yang mana nih? Segini-gininya ya. Oke, berarti kita tulis aja dulu. Jadi kan sama aja kayak 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 ya. Ya udah, berarti kan bisa kita gabung ya. Yang atas kita gabung, terus yang bawah juga kita gabung. Jadinya gimana? Berarti yang atas kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Yang bawah 3 pangkat 4. Nah, berarti 4-nya tuh pangkatnya bisa masuk gitu ya. Oke, tapi gini, kita kan dari tadi ngomonginnya pangkatnya positif terus ya. Apakah cuma itu aja yang boleh? Apakah nggak ada pangkat dalam bentuk lain? Nah, sekarang tuh kita bakal membahas tentang pangkat bilangan bulat. Yang mana bilangan bulat itu terdiri dari apa aja? Negatif ya, bilangan negatif, positif, ada 0 juga ya kan? Nah, ini yang bakal kita bahas. Jadi pangkat tuh sebenarnya nggak cuma positif doang gitu ya. Bisa dalam bentuk bilangan negatif atau 0 juga. Kita coba ya. Nah, kalau misalkan bilangan bulat tadi kan ada gini ya. Berarti ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus di belakang ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya gitu ya. Berarti kalau di sini aku bentuk mereka sebagai pangkat, misalkan basisnya 3 deh. Di sini 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, di sini 3 pangkat 0, di sini 3 pangkat min 1, 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 3. Nah, pertama yang udah kita tahu nih, yang kita tahu kan ada 3 pangkat 1, itu sama aja kayak 3 ya. Kalau 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3. 3 pangkat 3, berarti 3 kali 3 kali 3. Nah, karena dia berlaku definisi dari si pangkat itu yang awalnya udah pernah kita pelajarin, berarti ini tuh sama aja kayak biasanya kita bilang sebagai pangkat yang sebenarnya. Nah, sedangkan pangkat 0 sama pangkat negatif ini adalah pangkat tidak sebenarnya. Kenapa sih kita sebut dia sebagai pangkat tidak sebenarnya? Coba aja nih. Misal 3 pangkat min 3. 3 kita kalikan sebanyak negatif 3 kali. Gimana tuh maksudnya? Negatif 3 tuh sebanyak apa? Kita kan nggak tahu nih. Berarti dia pangkatnya tidak sebenarnya. Tapi apakah dia bisa dihitung? Tentu aja bisa ya. Gimana caranya nih? Kalau kamu lihat di sini kan sebenarnya ada pola bilangannya nih. Dari 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Dari 3 ke 3 kali 3 kan sama aja kayak dikali 3 ya. Dari 3 kali 3 ke 3 kali 3 kali 3 berarti dikali 3 lagi. Nah, akan terus seperti itu. 3 pangkat 4 berarti 3 pangkat 3 yang dikali 3 dan seterusnya ya. Berarti kalau aku balik nih dari kanan ke kiri ya kita nulis ya. Berarti gimana nih? Dari sini ke sini jadi diapain? 3 pangkat 3 ke 3 pangkat 2 jadi diapain? Kalau yang awalnya dikali berarti
Kalau dibalik jadi dibagi ya. Berarti ini dibagi 3. Berarti kalau kita ke sini jadinya dibagi 3 lagi ya. 3 kali 3 dibagi 3 kan hasilnya 3. Berarti cara dapetin 3 pangkat 0 gimana? Ya udah berarti 3 dibagi 3 lagi ya. Berarti di sini adalah 3 bagi 3 gitu ya. Atau sama dengan berapa nih 3 bagi 3? 1 ya. Nah 1. Terus kita ke belakang lagi. 3 pangkat min 1 berarti 3 pangkat 0 dibagi 3. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 1/3. Terus ke belakang lagi. 1/3 dibagi 3. Atau bisa juga kita tulis kayak gini nih. 1/3 dikali 1/3. Terus lagi. Berarti 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Nah berarti kamu bisa lihat nih perbedaannya. Kalau pangkatnya positif, itu dia dikalikan basisnya ya. Berarti 3 pangkat 1, berarti 3. 3 pangkat 2, 3 kali 3. Nah, tapi kalau pangkatnya itu negatif, yang kita kalikan adalah 1 per basisnya, ya kan? Atau pembagian gitu yang kita akan lakukan, bukan perkalian. Gitu ya. Berarti nih, misalkan 3 pangkat min 3. Berarti 1/3 kita kalikan sebanyak 3 kali. Begitu pula seterusnya. Oke? Berarti sekarang nih, misalkan aku punya 5 pangkat negatif 4, itu maksudnya gimana? Berarti kita kalikan aja nih, 1/5 kali 1/5 sebanyak 4 kali nih. Nah, kayak gini ya. Ini kan bisa kita gabung ya. Berarti jadi gimana? Berarti jadi 1/5 kali 5 kali 5 kali 5 gini ya. Atau 5 pangkat 4 kan penyebutnya. Oke, berarti sama aja kayak 1/5 pangkat 4. Berarti kalau kamu punya nih pangkat negatif, dia berarti sama aja kayak 1 per pangkat positifnya ya. Berarti contoh lain deh, misalkan aku punya min 4 pangkat min 3, itu hasilnya gimana? Berarti yang dipangkatin kan yang ini ya, min 4-nya ya. Berarti sama aja kayak 1 per negatif 4 pangkat 3, gitu ya. Atau misalkan aku punya bentukan kayak gini nih, gimana nih? Misalkan aku punya 2/3 pangkat negatif 4. Itu maksudnya gimana? Nah, kalau kamu ingat, berarti kan kalau pangkatnya positif itu dia bisa langsung masuk ya. Ini punyanya ini, punyanya ini. Sebenarnya pangkat negatif juga sama aja. Ini kan berarti sama aja kayak 2 pangkat negatif 4 per 3 pangkat negatif 4 ya. Nah, 2 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/2 pangkat 4 ya kan? Terus 3 pangkat negatif 4 berarti sama aja kayak 1/3 pangkat 4. Atau ini sama aja bentukannya kayak 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Jadi kalau kamu punya bentukan kayak gini, sebenarnya tinggal kamu balik aja nih. Terus pangkatnya jadi positif. Oke? Terus kalau pangkat 0 jadi gimana dong? Kalau pangkat 0 berarti kamu bisa lihat nih. Kalau dia pangkat 0 berarti dia akan membagi dirinya sendiri. Berarti akan selalu sama dengan 1 gitu ya. Berarti kalau misalkan kamu punya 5 pangkat 0 berarti sama dengan 1. Negatif 4 pangkat 0 sama dengan 1. Tapi ada syaratnya nih. Dia nggak boleh 0 pangkat 0. Itu tidak sama dengan 1. Karena 0 pangkat 0 itu dia tidak terdefinisi gitu ya. Oke, dari sini kita bisa tarik kesimpulan nih. Kalau aku punya A, suatu bilangan, dipangkatin sama negatif M, itu maksudnya gimana? Berarti sama aja kayak 1 per A pangkat M gitu ya. Terus, kalau aku punya A per B, dipangkatin negatif N, sama aja kayak, tinggal kita balik ya. B pangkat N per A pangkat N. Terus, kalau A pangkat 0 hasilnya? Sama dengan 1 ya, tapi dengan syarat, A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Oke? Gitu dulu ya untuk pangkat bilangan bulat. Nah, ada lagi nggak sih bentuk pangkat selain bilangan bulat? Kita bakal bahas di video selanjutnya. Oke.